kasih tahu. Khutbah apa sih? Ya ceramah. Ngomong seseorang di hadapan banyak orang, namanya khutbah. Ya. Kita nyebutnya ceramah. Kemudian apa lagi? Ngebilangin. Ngebilangin itu kan yang bilangin gitu. Menyampaikan. Maaf Pak, jangan naruh sendal di situ ya. Taruh di tempatnya. Itu namanya apa? Bukan ceramah bukan? Bukan. Gitu. Khutbah bukan. Apalagi ngebilangin, tapi itu nasihat. Jangan taruh situ ya sendal. No, tempatnya kunci ada kunci ya. Nah, itu namanya ngebilangin, nasihat juga, gitu ya, nasihat juga. Atau maaf, atau bapak jalan ke masjid berjamaah, atau ngisi kegiatan di masjid, itu nasihat Pak, kata ngomong. Nasihat buat siapa? Buat orang yang lihat. Oh iya ya, ternyata orang Islam masih ada, masih eksis. Buktinya mana? Tuh, banyak yang ke masjid. Nasihat Pak. Jadi jangan salah kaprah, sebab ada orang yang salah kaprah. Salah kaprah bagaimana? Saya nggak mau ke masjid Kenapa? Takut dibilang riya. Salah namanya. Ada ibadah Pak, ada ibadah yang harus ditunjukkan, yang harus ditonjolkan ibadah. Untuk apa? Syiar. Ya. Syiar itu apa sih? Iklan. Ngasih tahu bahwa di masjid masih banyak orang Islam, makanya berbondong-bondong isi masjid. Ojo meneng wae ning omah nggih. Gimana orang Jawa nih? Jangan diem aja di rumah, pula cicing wae di imah. Ke masjid berjamaah. Itu nasihat. Atau nasihat yang nyata, nggak ngomong, nasihat juga. Bendera kuning ada, itu nasihat. Bendera kuning, saya kan suka bilang begini, bendera kuning itu diumpamakan lampu kuning dalam lampu lalu lintas traffic light. Hijau artinya jalan, merah artinya kuning artinya hati-hati. Dari ketika kita ada bendera kuning ditulis pulang bin pulan, pulanan bin pulan, harusnya ngebaca. Oh iya ya, sekarang ditulis di bendera kuning nama dia, tetangga, CS, keluarga. Jangan-jangan besok. Nah gitu maksudnya. Jadi bendera kuning itu nasihat. Jadi nasihat bagian dari tiang agama. Terus apalagi nasihat? Perang, jihad fisabilillah. Satu. Sekarang yang kedua, nasihat buat Allah, bukan berarti Allah dinasehati. Maksudnya adalah amantu billah wa bi asma'ihi wa bi sifatihi. Percaya kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Itu maksudnya nasihat kepada Allah. Jadi bukan nasihatin Allah. Kita percaya gak sama Allah?
harus percaya kepada sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah Allah Maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah Maha mengabulkan doa dalam Asmaul Husna namanya apa? Al-Mujib. Ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah yang menjawab, memenuhi, mengabulkan doa. Percaya kepada Allah nama dan sifat-sifatnya, itu nasihat kepada Allah. Selanjutnya nasihat kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Percaya, cinta, ngikuti sunnah. Ulangi. Percaya, cinta, dan ngikuti sunnah. Itu nasihat kepada Rasulullah. Kemudian nasihat kepada kitab Allah. Percaya, baca, amalkan, dakwahkan. Baca Quran, imani Quran, baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran, dan dakwahkan Quran. Itu nasihat bagi kitab Allah. Kemudian nasihat kepada pemimpin. Nah ini Pak, berat ya, berat. Di sini pemimpinnya Haji Ferry. Terus ada lagi Bapak RT, Pak Madani. Bapak, nih di sini ada Pak Suhardi ya. Pak Marsudi, maaf ya, Pak Marsudi nih. Kalau misalkan Pak Marsudi punya kekeliruan, berani gak bilangin? Berani. Pak Marsudi kan biasa, rakyat biasa, berani kan? Berani. Tapi kalau yang punya kekeliruan, pemimpinnya Haji Juheri. Mana yang lebih gampang? Ke Pak Marsudi apa ke Pak Haji Juheri? Ini yang lebih gampang. Kalau ke Pak Haji Juheri gampang apa susah? Susah Pak, pemimpin. Pemimpin. Berat Pak. Ya. Ada riwayat, ada hadis mengatakan afdhalul jihad, yaitu jihad inda sulqanil jahir. Sebaik-baik jihad adalah dakwah kepada pemimpin yang zalim. Berat ya Pak? Berat. Risikonya terlalu tinggi. Ya, risikonya terlalu tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang berani. Ya, hanya orang-orang tertentu berani. Itu nasihat kepada pemimpin. Lalu setelah itu yang terakhir adalah nasihat kepada orang kita ini sesama. Kuncinya adalah wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya orang manusia itu berada dalam kerugian kecuali berarti beruntung. Pertama amanu beriman, yang kedua beramal, yang ketiga saling menasihati. Namanya tawasau, kita nyebutnya tausiah. Tapi ingat, namanya nasihat bis sobri, harus sabar. Sobri dulu, haki dulu. Wa tawasau bil haqqi, haki dulu apa sobri dulu? Haki dulu. Nasihat bil haqqi, dalam kebenaran, tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan tentang kesabaran atau dalam kesabaran. Begini nih. Kalau kita ngebilangin orang, ngenasihatin orang, menyampaikan, ada risiko nggak? Ada nggak? Ada.
Jadi jangan mimpi saya ngebilangin ke Ustaz Ipin selaku pengurus sekaligus ustaz. Jangan mimpi bikin program, bikin agenda, bikin kegiatan, lalu semua masyarakat nerima, manut, senang. Jangan mimpi. Pasti 1-2 orang ada yang gak senang. Betul. Jangan mimpi. Pasti. Walaupun orang jam-jam bagus. Kenapa? Ingat dong, kalau kita ngajak orang, ingat contohnya Nabi. Nabi aja ngajak orang, ada nggak yang benci? Banyak, malah ada yang mau membunuh. Jadi di situ intinya sabar. Ya, sabar. Satu ya. Jadi kalau kita ngenasehatin, sabar. Kemudian apa lagi? Kita itu kadang-kadang suka salah pasang. Salah pasang ini gimana? Kalau kita ngelihat orang yang nasihatin, kadang-kadang timbulnya sombong. Yang dinasehatinya malah. Sombongnya apa? Kayak lu udah bener aja. Ada nggak itu? Gitu ya. Kayak lu udah bener aja. Kan gitu maksudnya. Yang namanya nasihat, Pak, ingat pepatah ini ya. Ambil hikmah walaupun ambil yang baik walaupun keluar dari dubur ayam. Telur bagus gak? Keluarnya dari mana? Lubang ayam, lubang dubur ayam. Tapi kalau bagus ambil. Walaupun keluar dari dubur artis yang cantik, kalau kuning lari, lari, jangan main ambil aja. Kita kadang-kadang salah pasang. Jadi giliran melihat orang yang nasehatin, harusnya yang dipasang apa? Unzur maqala wa la tanzur manqala. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Ini yang ngomongnya siapa? Bajingan yang ngomongnya. Lah kalau misalkan dia nasihatnya bagus, ya ambil. Walaupun keluar dari mulut seorang yang berilmu tinggi, kalau menyesatkan, jangan pasang. Itu dipasangnya buat kita yang menerima nasihat. Jadi kita kalau menerima nasihat, jangan pernah melihat orangnya, itulah. Kalau kita menerima nasihat, jangan pernah melihat orangnya, jangan. Tapi ingat, bagi orang yang suka nasihatin, sayang, para ustaz, jangan itu yang dipakai. Yang dipakai adalah kabura maqtan indallahi ma la taqul wa la taf'al. Murka Allah sangat besar bagi orang yang bisa ngomong tapi gak bisa melaksanakan. Namanya seimbang gak? Adil bagi orang yang dinasehatin. Nah, bagi orang yang dinasehatin, yang dipakai adalah lihatlah nasihatnya, jangan ngelihat orangnya. Itu dipasangnya bagi orang yang dinasehatin. Bagi orang yang dinasehatin, jangan itu yang dipakai. Yang dipakai adalah murka Allah sangat besar bagi orang yang bisa mengatakan kebaikan tapi nggak melaksanakan. Bisanya ngomong doang alias ngomong doang, melaksanakan mah kagak. Nah itu jadi harus jangan salah pasang. Kita tutup dengan
sabda Nabi tentang nasihat ini. Nabi bersabda, laisa minna man lam yakabirona wa la yarham saghirona. Nah, ini Bapak-bapak. Kita enggak diaku umat Nabi. Bukan umatku orang yang tidak hormat kepada orang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Ini dalam rangka nasihat ya, nasihat. Jadi kalau kita nasihati prinsipnya satu, kalau yang kita ngebilangin orang, ngajak orang yang lebih tua, dasarnya hormat, sayang. Kalau misalkan kita nasihatin yang muda, dasarnya sayang. Ya. Jadi kalau kita pengen nasihatin, kalau ke orang tua dasarnya hormat, kalau ke yang muda dasarnya karena sayang. Makanya hormati yang tua, sayangi yang sayangi yang berarti harus sayang kepada yang punya. Maaf gitu ya. Nah, ini nih dalam rangka nasihat. Kita simpulkan, agama adalah nasihat, nasihat adalah tiang agama. Nasihat kepada Allah artinya beriman kepada Allah, nama dan sifatnya. Nasihat kepada Rasul artinya beriman, cinta dan taat kepada Rasul. Nasihat kepada kitab Allah, percaya, baca, amalkan, sampaikan. Nasihat kepada para pemimpin kalau berbuat salah tegur. Nasihat kepada sesama muslim, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran, tentang kebenaran, dalam kesabaran, tentang kesabaran. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka